Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Edwardus Tandelilin, MBA, selaku dosen pembimbing saya, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, saya Raden Mas Yasin Bamalik, mahasiswa Magister Manajemen UGM Yogyakarta, angkatan 78, konsentrasi Finance. Sebelumnya, saya mohon izin untuk menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Risiko Kredit Likuiditas Permodalan terhadap Performa Bank, studi pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, dimulai dari latar belakang bab 1. Jadi bank ini merupakan lembaga keuangan nasional yang penting yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam menjalankan fungsinya, bank akan menghadapi risiko utama dan beberapa faktor yang memengaruhi pengalokasian dananya. Itu yang pertama, ada risiko kredit yang diproyeksikan dengan NPL. Kemudian yang kedua, likuiditas. Dalam penelitian ini diproyeksikan dengan LDR atau loan to deposit ratio. Kemudian yang ketiga, permodalan, yang mana dalam penelitian ini diproyeksikan dengan CAR atau Capital Adequacy Ratio. Kemudian, dalam penyaluran dana atau penyaluran kredit, bank akan memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga atau pendapatan bunga, sehingga akan meningkatkan performa bank. Yang dalam penelitian ini diproyeksikan dengan net interest margin, return on asset, dan return on equity. Kemudian berikut ini adalah data perkembangan NIM dan return on asset perbankan di Indonesia tahun 2014 hingga tahun 2022. Selanjutnya, di sebelah kanan merupakan daftar rasio keuangan Bank Indonesia. Ada 9 bank di Indonesia dengan jumlah aset terbesar. Kemudian, pada rumusan masalah, bank dalam mengalokasikan dana akan menghadapi risiko utama, yaitu risiko kredit, yang disertai dengan faktor-faktor yang memengaruhi pengalokasian dana, seperti likuiditas dan kecukupan modal, sehingga perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan performa dan profitabilitas bank. Selain fenomena yang saya sebutkan tadi, terdapat pula kesenjangan hasil penelitian terdahulu atau research gap terkait pengaruh risiko kredit, likuiditas, dan permodalan terhadap performa bank. Berikut adalah research gap-nya. Kemudian, pertanyaan penelitian yang pertama, apakah risiko kredit berpengaruh terhadap performa bank di Indonesia? Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap performa bank umum di Indonesia? Kemudian yang ketiga, apakah permodalan berpengaruh terhadap performa bank umum di Indonesia? Kemudian tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian sudah masuk di bab 2, yaitu landasan teori. Berikut adalah teori-teori yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada agency teori, yaitu keinginan manajemen lebih ingin ekspansif untuk meningkatkan kredit lebih karena menginginkan gaji atau komisi yang lebih tinggi apabila mereka mendapatkan banyak klien atau debitur. Nah, dari hal tersebut terdapat konflik of interest karena hal tersebut berisiko di mata stakeholder. Kemudian yang kedua, ada teori of liquidity management. Ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, commercial loan theory. Teori ini diungkapkan oleh Adam Smith. Nah, ini bank sebaiknya hanya menjual utang jangka pendek agar lebih cepat ketika butuh aset yang liquid, sehingga tingkat likuiditas dapat terjaga. Kemudian yang kedua ada shift ability theory. Ini ketika bank memiliki aset yang dapat dipindah tangankan tanpa menurunkan modal, maka bank harus melakukannya untuk menjaga tingkat likuiditas. Selanjutnya yang ketiga, anticipated income theory. Dalam teori ini menyebutkan bahwa bank mengharapkan pendapatan dari pengembalian kredit dari debitur. Maka dari itu, bank harus banyak menyalurkan kredit ke usaha-usaha yang prospeknya bagus. Kemudian, liability management theory. Dalam teori ini, bank bisa menggunakan liabilitas sebagai alat likuiditas. Bank bisa menggunakan liabilitas dalam yang pertama, membayar penarikan dana nasabah. Kemudian yang kedua, menyelesaikan kewajiban yang akan jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, menyalurkan kredit kepada debitur. Dan terakhir adalah charter value theory. Dalam teori ini,
Bank menahan ekstra modal untuk mengamankan diri dari penurunan performa serta stabilitas. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai referensi. Kemudian, pengembangan hipotesis H1, risiko kredit berpengaruh negatif terhadap performa perbankan di Indonesia. Kemudian, H2, likuiditas berpengaruh positif terhadap performa perbankan di Indonesia. Kemudian H3, permodalan berpengaruh positif terhadap performa perbankan di Indonesia. Baik, berikut adalah kerangka penelitian dari penelitian ini. Yang pertama, ada variabel independen yang terdiri dari risiko kredit yang diproksikan dengan NPL, kemudian likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan LDR, kemudian permodalan dalam penelitian ini diproksikan sebagai CAR atau Capital Adequacy Ratio. Selanjutnya, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu performa bank yang diproksikan sebagai yang pertama ada net interest margin, kemudian return on asset, dan return on equity. Kemudian terdapat juga variabel kontrol yaitu size dan bobo. Selanjutnya sampai di bab 3, data dan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari laporan tahunan Bank Umum Konvensional di Indonesia yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2017 hingga 2021. Kemudian, metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan dua kriteria, yaitu Bank Umum Konvensional yang sudah terdaftar di BI secara berturut-turut sejak tahun 2017 hingga 2021. Kemudian yang kedua, Bank Umum Konvensional Indonesia yang tertib atau rajin menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2017 hingga 2021 dan memiliki data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan dan variabel penelitian. Dari metode purposive sampling, ini terdapat 40 sampel bank umum konvensional yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel dependent, yaitu performa bank yang diproksikan dengan net interest margin, return on asset, dan return on equity. Yang ini selanjutnya, variabel independent. Yang pertama, risiko kredit yang diproksikan dengan NPL atau non-performing loan, kemudian likuiditas yang diproksikan dengan loan to deposit ratio, kemudian permodalan yang diproksikan dengan capital adequacy ratio. Selanjutnya ada variabel kontrol, yaitu size dan bobo. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, untuk penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu regresi linear berganda yang diawali dengan uji statistik deskriptif, lalu dilakukan dengan pengujian data panel. Setelah itu, saya menguji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda serta pengujian hipotesis. Kemudian, untuk model persamaan regresi yang saya gunakan dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 model seperti sebagai berikut. Lalu, berikut ini adalah hasil uji statistik deskriptif. Selanjutnya, penentuan model regresi. Dari ketiga uji yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiganya menggunakan Common Effect Model atau CEM. Kemudian, hasil uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Setelah dilakukan uji normalitas, ketiganya terdistribusi tidak normal. Akan tetapi menurut Gujarati and Porter, distribusi data panel dengan observasi lebih dari 100 tidak menjadi masalah dan regresi masih robust. Kemudian diperkuat juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Altman 1995, kemudian Palan 2007, dan Wordrich 2013. Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas yang menyatakan bahwa variabel tidak berkorelasi atau nilai partial correlation-nya tidak sama dengan 1. Begitu juga dilihat dari nilai VIF atau Variance Inflation Factor yang kurang dari 10. Baik, selanjutnya uji heteroskedastisitas dan autokorelasi. Dari uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan menyatakan bahwa terdapat heteroskedastisitas karena p-value signifikan atau kurang dari 0,05. Kemudian dari uji autokorelasi menyatakan bahwa terdapat autokorelasi karena p-value signifikan kurang dari 0,05. Akan tetapi menurut Hochul 2007, gejala autokorelasi dan heteroskedastisitas dapat diatasi dengan menggunakan estimator Disch-Colcray sebagai robust standard error. Selanjutnya, pengujian hipotesis.
metode penelitian yang terakhir, yakni analisis regresi linear berganda yang menyatakan bahwa H1, risiko kredit berpengaruh positif terhadap performa bank, yakni ditolak. Kemudian H2, likuiditas berpengaruh positif terhadap performa bank, yakni diterima. Kemudian H3, permodalan berpengaruh positif terhadap performa bank, yakni diterima juga. Selanjutnya, pembahasan pengaruh risiko kredit terhadap performa bank. Nah, ini risiko kredit berpengaruh positif terhadap performa bank. Menurut Maudos dan Guevara 2004, ketika bank menghadapi risiko kredit yang meningkat, maka bank akan meningkatkan premi risiko yang dibebankan kepada debitur, yang mana premi risiko akan meningkatkan spread yang juga berdampak pada peningkatan NIM juga. Kemudian yang kedua, pengaruh likuiditas terhadap performa bank. Likuiditas berpengaruh positif terhadap performa bank. Dari penelitian ini, likuiditas diproksikan dengan LDR, yang berarti LDR yang tinggi berarti mengoptimalkan penggunaan dana pihak ketiga untuk penyaluran kredit. Ini sesuai dengan anticipated income theory dan theory of financial intermediation, bahwa bank menyalurkan kredit dari dana yang dihimpun dari nasabah untuk mengharapkan pendapatan imbal hasil berupa bunga pinjaman. Maka, bunga dari pinjaman yang meningkat, performa bank pun juga akan meningkat. Selanjutnya, pengaruh permodalan terhadap performa bank. Permodalan berpengaruh positif terhadap performa bank. Dengan cadangan permodalan yang kuat, bank akan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan aman dan nyaman. Capital adequacy ratio digunakan bank sebagai buffer atau bantalan atau untuk berjaga-jaga menghadapi risiko dan kerugian. Jadi, dengan permodalan yang kuat, bank akan meminimalisir risiko dan meningkatkan keuntungan seperti yang tercermin pada peningkatan performa bank. Baik, kemudian kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini dimulai dari kesimpulan yang pertama, risiko kredit berpengaruh positif terhadap performa bank umum konvensional di Indonesia. Kemudian yang kedua, likuiditas berpengaruh positif terhadap performa bank umum konvensional di Indonesia. Kemudian yang ketiga, permodalan berpengaruh positif terhadap performa bank umum konvensional di Indonesia. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan bank umum konvensional yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia dan tidak memperhitungkan jenis-jenis bank lainnya. Kemudian yang kedua, penelitian ini hanya menguji pengaruh risiko kredit yang diproksikan sebagai NPL atau non-performing loan, kemudian likuiditas yang diproksikan sebagai LDR atau loan to deposit ratio, dan permodalan yang diproksikan sebagai CAR atau capital adequacy ratio. Nah, ketiga ini sebagai variabel independen terhadap performa perbankan yang diproksikan sebagai net interest margin yang pertama, kemudian return on asset, kemudian return on equity, ini sebagai variable dependent dan tidak membahas faktor-faktor dan proksi-proksi lain yang dapat mempengaruhi performa perbankan. Selanjutnya, saran dan implikasi. Dimulai dari saran yang pertama, bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas sampel penelitian sehingga dapat mencakup seluruh bank umum konvensional yang ada di Indonesia, baik yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bahkan juga mencakup bank BPD atau bank pemerintah daerah. Selanjutnya yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi bukti empiris untuk penelitian serupa. Kemudian diharapkan juga bagi penelitian selanjutnya untuk dapat meneliti pengaruh risiko kredit, likuiditas, dan permodalan terhadap performa bank dengan proksi selain yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, implikasi yang pertama, bagi manajemen bank di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan manajemen bank di Indonesia agar dapat mengelola risiko seperti dengan melakukan monitoring dan evaluasi terkait penentuan tingkat penyaluran kredit, likuiditas, dan kecukupan modal yang perlu dijaga agar dapat menjaga dan meningkatkan performa bank serta menjaga bank dari risiko default. Selanjutnya yang kedua, bagi regulator dan otoritas perbankan, diharapkan agar faktor-faktor yang dapat mempengaruhi risiko dan performa bank seperti kredit, likuiditas, dan permodalan untuk dapat memperoleh perhatian khusus dari regulator. Sehingga pengawasan pelaksanaan kegiatan perbankan di Indonesia dapat fokus pada variabel yang dapat meningkatkan risiko dan performa perusahaan mampu dimitigasi dan dikelola lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas
perhatiannya, Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.